Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Sehat semuanya ya. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini sama seperti biasa, jadi 4 SKS langsung. Hanya mungkin saya akan membawakan materinya, hanya akan menyampaikan materinya di satu pertemuan pertama. Maksudnya sekarang kita 2 pertemuan, jadi 4 SKS. Berarti pertemuan pertama saya akan ngebahas tentang materi. Baru pertemuan kedua Anda mengisi atau mengerjakan apa yang menjadi tugas Anda yang saya bahas di pertemuan pertama. Pertemuan ini lanjutan mengenai bagaimana cara kita membuat proposal bisnis. Jadi nanti ini berkesinambungan, saling antara yang pertama dari mulai pendahuluan, kemudian visi misi, terus kemudian analisis SWOT dan yang lain sebagainya. Nah, lanjutannya itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin, jadi tolong nanti diperhatikan betul. Setelah itu, pertemuan kedua, atau kurang lebih sekitar setengah 10, saya akan minta Anda untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas Anda. Dalam artian ketika diminta untuk analisis kompetitor, ya Anda buatlah analisis kompetitor berdasarkan bisnis yang akan Anda buat. Anda buat analisis kompetitor berdasarkan bisnis yang akan Anda buat. Jadi misalnya Anda bisnisnya di kafe, ya Anda harus lihat tuh, ada nggak kompetitor lain gitu, yang membuka bisnis yang sama dengan Anda. Nah, di situ harus analisis dari analisis harganya, tempatnya, lokasi, dan yang lain sebagainya, itu Anda harus analisis betul. Terus selain kafe, ada lagi nggak pesaing gitu, pesaing lain yang memang pesaing itu kita bisa kategorikan seperti perusahaan itu dia menjadi pesaing kita karena satu, mereka menjual produk yang sama dengan kita. Itulah kompetitor. Jadi perusahaan dikatakan mereka adalah pesaing kita ketika sama-sama ngejual produk. Contoh misalnya ada kafe, nah di sana juga ada kafe, nah jualannya sama, ada jual kopi lah, jual makanan dan lain sebagainya, dan sama-sama bentuk kafe, maka itu adalah kompetitor yang sama. Yang kedua, yang dinamakan kompetitor itu, dia tidak menjual produk yang sama dengan Anda. Produknya beda, tapi membidik konsumen yang sama. Ingat, membidik konsumen yang sama atau dia mentarget konsumen yang sama dengan Anda. Contohnya begini, Anda bisnisnya kafe. Nah, bentuknya kafe lah ada posisinya, layoutnya seperti kafe. Tapi di sebelah sana ada restoran. Yang satu restoran atau rumah makan, yang satu kafe. Ya, sebenarnya memang secara bisnis berbeda. Yang satu kafe, yang satu restoran. Tapi sama-sama membidik konsumen yang memang dia sedang mencari makan. Yang sama-sama mencari makan. Atau mungkin antara mie ayam dan bakso. Itu produknya berbeda, tapi mereka sama-sama membidik orang yang sedang kelaparan dan mereka tidak mau makan nasi. Nah, jadi itu dianalisis kompetitor. Nah, makanya pada pertemuan pagi ini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang menjadi lanjutan daripada bisnis proposal yang 2 minggu lalu ini sudah kita bahas. 2 minggu lalu itu kita bahas tentang yang namanya pendahuluan. Jadi menceritakan tentang bisnis Anda, latar belakang bisnisnya apa, kemudian ada aspek legalitas, aspek lokasi, tempat, dan yang lain sebagainya. Kemudian visi misi untuk menunjukkan bahwa sejauh mana Anda serius menjalankan bisnis tersebut. Kemudian ada analisis SWOT juga. Kemudian ada goal setting. Sebenarnya yang harus Anda susun itu adalah goal setting. Karena goal setting itu untuk menunjukkan bahwa ada keseriusan gitu loh. Ada keseriusan dari Anda yang akan menjalankan produk tersebut, menjalankan usaha tersebut. Contoh misalnya goal setting dalam 1 tahun ini mau ngapain sih? Misalnya tercapai omset penjualan di angka misalnya 1 miliar. Nah, maka itu Anda akan bagi gitu kan. Selama 1 tahun Anda akan bagi termen berapa. Contoh semester, berarti kalau semester itu kita punya target minimal 500 juta. Kemudian kalau 3 semester, 4 bulan, atau misalnya 3 bulan ya, berarti berapa tuh? Gitu kan? Berarti 500 juta dibagi 2 lagi,
maka 250 juta. Nah, jadi kita bisa hitung nih, kita start dari Januari dengan omset 0, maka di Maret kita ada 250 juta, di Juni kita ada 500 juta, di September kita harus ada 750 juta, di akhir bulan Desember kita harus dapat 1 miliar. Nah, itu goal setting. Goal setting yang harus Anda buat untuk menunjukkan bahwa Anda punya target dalam menjalankan usaha tersebut. Dan goal setting ini penting untuk sebagai roadmap lah, peta jalan usaha Anda mau kemana, gitu kan. Selain dari sisi aspek omset, mungkin dari sisi aspek Anda mendapatkan target pelanggan sekian orang, gitu kan, atau mungkin mau ada pembukaan unit baru lagi, bisnis baru lagi di usaha Anda di tahun yang sama, dan yang lain sebagainya, itu Anda bisa cantumkan dalam goal setting. Nah, setelah goal setting, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah Anda membuat analisis pasar. Maksudnya analisis begini loh, Anda sudah harus menentukan siapa sih pembeli daripada produk Anda. Saya sering menyampaikan sama Anda, konsumen Anda itu atau pembeli Anda itu syaratnya cuma dua. Dia punya kemauan untuk membeli produk Anda, serta dia kemampuan untuk mengeluarkan uangnya atau membelanjakan uangnya untuk membeli produk Anda. Kalau salah satunya gimana Pak? Nggak bisa. Anda nggak bisa jadikan dia konsumen Anda. Maksudnya apa? Dia cuma mau doang gitu. Mau, tapi nggak mampu. Itu tetap bukan konsumen Anda. Karena apa? Dia cuma maunya doang, belinya enggak. Karena apa? Karena nggak ada duit untuk membeli produk Anda. Tapi di sisi lain, mungkin ada orang yang dia punya kemampuan, bisa beli produk Anda, tapi nggak mau beli produk Anda. Itu banyak yang seperti itu. Jadi, kualifikasi kita untuk menentukan bahwa siapa yang dimaksud konsumen Anda itu, kriterianya adalah tadi. Dia punya kemauan untuk membeli produk Anda, serta dia punya kemampuan untuk membelanjakan uangnya atau mengeluarkan uangnya untuk membeli produk Anda. Dua-duanya harus, nggak boleh hanya ada satu syaratnya, harus dua-duanya. Kemudian setelah itu, yang membeli produk Anda itu siapa? Gitu. Maka masuklah kepada analisis demografi. Demografi itu bicara tentang apa saja jenis kelamin. Siapa sih yang membeli produk Anda itu jenis kelaminnya? Apakah laki-laki saja, apakah perempuan saja, atau laki-laki perempuan itu kan bisa beli. Gitu kan. Terus usianya berapa yang biasa atau yang bisa membeli produk Anda? Contoh misalnya ketika Anda buat usaha kafe, itu usia berapa sih yang bisa masuk kafe, yang bisa belanja di kafe itu usia berapa? Jangan sampai Anda nulis untuk semua kalangan atau untuk semua umur, gitu, karena nggak bisa. Nggak mungkin anak kelas 5 tahun masuk kafe, kan? Walaupun mungkin sama orang tuanya, tapi kan tergantung. Kalau dia sendiri kan nggak bisa, karena dia nggak punya duit, dia nggak tahu jalan, dan sebagainya. Maka Anda harus punya standar usia berapa sih minimum yang bisa masuk kafe, dalam artian tadi ya, kalau kita bicara tentang konsumen kita, dia mau dan mampu. Mau dan mampu. Anak SD bisa nggak? Ya kalau mau nggak dia mau sih, tapi kan dia punya duit nggak? Makanya Anda harus nanti urusannya ketika Anda sudah menentukan siapa konsumennya, Anda sudah bisa menentukan harga berapa minimal yang bisa Anda jual di sana. Kalau misalnya Anda jual harga kopi paling murah 15.000, berarti kan kita bisa ngukur. Ini pembeli saya anak yang punya uang jajan berapa kalau anak sekolah. Nggak mungkin anak sekolah yang uang jajannya 5.000 sehari, itu Anda jadikan sebagai target market atau pasar Anda. Karena apa? Karena jajannya cuma 5.000. Bagaimana dengan 10.000? Bagaimana yang 50.000? Berarti kan Anda sudah kualifikasi bahwa konsumen saya adalah kalaupun memang dia pelajar, minimal yang uang jajannya 50.000. Terus siapa lagi? Anak kuliahan bisa nggak? Bisa. Pekerja bisa nggak? Bisa. Terus sampai usia berapa? Apakah usia 40 masih kafe? Oh masih. Bagaimana bisa 50? Belum tentu. Ada tapi nggak terlalu banyak. Nah, makanya di sini di analisis demografi ini, analisis konsumen yang berdasarkan demografi ini, Anda sudah harus secara spesifik dan detail menjelaskan konsumen Anda atau pembeli Anda ini jenis kelaminnya apa.
laki perempuan. Oh kita bebas Pak, laki perempuan bisa, tapi bisa lagi unisex gitu kan. Terus usia berapa? Kayaknya kisaran ranknya antara ya anak SMA lah, itu 17 tahun gitu kan, sampai ya mungkin sekitar paling itu 40-45 tahun lah. Berarti kan kita sudah bisa rank. Sehingga apa maksud saya? Ketika kita sudah menjelaskan atau sudah menspesifikasi dan mengklasifikasi konsumen kita, maka kita bisa kalau kita mengadakan aktivitas promosi, misalnya Anda mau sebar brosur, nggak mungkin Anda akan kasih brosur ke usia yang udah di atas 55 tahun. Atau usia kayak kakek Anda tawarkan nongkrong di kafe. Gitu. Walaupun ada, cuman kan hitungannya berapa? Dan nggak mungkin dong untuk belajar ke kafe Anda. Makanya analisis konsumen ini harus betul-betul mendetail, jelas sekali, clear banget gitu istilahnya. Supaya apa? Supaya Anda nggak salah dalam menentukan strategi pemasaran ke depan. Supaya Anda nggak salah dalam menentukan strategi pasar, strategi pemasaran dalam ketika Anda akan menyusun gitu kan, menyusun strategi promosi, menyusun strategi tentuan harga, menyusun bagaimana cara displaynya yang baik dan lain sebagainya, karena kita udah jelas penghasilannya berapa, ya sama gitu. Anda ukur gitu kan, Anda mau membidik konsumen yang mana. Kalau Anda bidik konsumen yang dari mulai anak SMA sampai dengan usia 45 tahun, dari mulai yang belum punya penghasilan sendiri sampai dengan punya penghasilan sendiri, maka Anda bisa rank. Rank paling mulai harga itu berapa? Contoh misalnya Anda jual minuman paling murah harga 12.000, anak SMA masih bisa lah. Tapi kalau misalnya rank Anda minimal 35.000, itu anak SMA nggak bisa. Paling bisa apa? Ya anak kuliah itu juga spesifik. Gitu. Berarti kan apa? Yang minimal ada pekerja awal lah, atau anak muda yang bekerja. Maka segmennya itu sudah ada tentukan. Tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, pendidikannya di mana. Gitu. Ternyata kalau yang pendidikan di kafe itu, yang sekarang di kafe itu rekan pendidikannya apa, pekerjaannya apa. Atau misalnya punya produk lain gitu kan, Anda bisa jualan seblak kayak atau jualan bakso atau jualan mie ayam, kita udah bisa prediksi gitu. Kita sudah bisa tentukan ini konsumen saya yang mana sih. Gitu. Ingat konsepnya mau dan mampu. Jangan berpatokan sama harga. Maksudnya apa? Ya, supaya bisa terjangkau, kita jual aja 15.000 gitu kan. Oke, mungkin bisa. Tapi kan ada juga orang yang mampu beli 15.000 tapi nggak mau beli produk Anda. Makanya clear, di sini harus jelas siapa konsumen Anda gitu loh. Anda sejelas Matahari dan Ramayana gitu kan. Sama-sama jual fashion, sama-sama jualan baju, tapi mereka punya pasar sendiri-sendiri. Anda perhatikan Ramayana dan Matahari. Saya sudah sampaikan sama Anda. Ramayana dan Matahari, secara bisnis mereka sama-sama jualan fashion. Tapi apakah marketnya sama? Apakah pasarnya sama? Enggak. Mereka punya pasar sendiri-sendiri. Let's say boleh dikatakan misalnya Ramayana itu mereka lebih condong membidik dan memilih konsumen dari mulai level grade-nya. Kalau kita bilang grade, itu B minus ke bawah. Jadi kelasnya kelas B ke bawah, kelas B, kelas C, bahkan mungkin ada kelas D. D-nya juga D plus lah. Karena kalau D minus banget itu nggak mungkin mereka datang ke mall. Dan mereka sudah mengevaluasi dan menganalisis gitu kan. Apa mereka sudah menganalisis analisisnya itu apa namanya rata-rata mereka itu penghasilannya berapa gitu. Rata-rata mereka tempat tinggalnya di mana gitu. Terus pekerjaan seperti apa, lifestyle-nya seperti apa. Sama halnya Matahari ketika dia menentukan grade-nya, grade konsumennya adalah B plus ke atas gitu. Dari B plus ke atas gitu. Grade-nya sampai A minus lah. Sehingga mereka sudah bisa menentukan, oh kalau misalnya grade B sampai A minus ini, itu mereka sukanya seperti apa? Oh mereka suka belanja tempatnya yang lebih
teratur, lebih rapi, AC-nya dingin, musiknya soft, lembut gitu loh. Tapi Anda bandingkan ketika Ramayana, gitu kan. Kalau Ramayana kan terkadang, sorry gitu kan, AC-nya tidak terlalu dingin, penataannya tidak apa perataan lighting, warna lampu dan lain sebagainya dibuat tidak seperti tidak seelegan dalam tanda petik dalam tanda petik Matahari. Karena apa? Karena dia membeli konsumen yang memang seperti itu gitu. Konsumen yang kalau dikasih yang elegan mereka nggak suka. Terlalu resmi itu mereka nggak suka gitu. Makanya kalau Anda perhatikan ketika pas mau lagi banyak promo mendekati hari H, antara promo woro-woronya atau pengumuman-pengumuman di Ramayana itu berbeda dengan woro-woro yang pengumuman-pengumuman yang ada di Matahari. Kalau Ramayana mereka lebih eksplosif gitu kan. Bahkan kadang ditemani dengan background misalnya lagu dangdut dan lain sebagainya. Kemudian seperti di pasar, ayo Bapak Ibu lagi ada diskon ini, cepat merapat segala macam. Nah, tapi bagi konsumen Ramayana itu menyenangkan bagi mereka. Gitu. Menyenangkan bagi mereka karena apa? Karena memang mereka seperti itu. Tapi kalau di Matahari, kalau dengan konsep seperti itu, konsumen Matahari nggak suka. Karena apa? Mereka lebih elegan. Makanya kalau Anda perhatikan, announcer-nya di Matahari pasti akan Bapak Ibu lagi ada promosi, lagi ada program promosi, diskon 10% untuk produk-produk tersebut. Jadi bahasanya lebih elegan, lebih dalam tanda petik teredukasi dan lain sebagainya. Nah, apakah Ramayana bisa seperti Matahari? Bisa. Apakah Matahari bisa seperti Ramayana? Bisa. Cuma nanti apa? Nanti konsumen yang selama ini biasa beli Ramayana akan aneh. Kok begini Ramayana? Nggak senyaman dulu bagi mereka. Gitu. Sama juga dengan Matahari. Kok Matahari jadi begini ya? Jadi lebih agak heboh dan ramai ya. Kemudian AC-nya juga nggak terlalu dingin dan sebagainya gitu kan. Sehingga apa? Mereka kan ditinggalkan konsumen mereka. Jadi kalau kita bicara di sini, kita nggak melihat bahwa Matahari lebih jelek, Ramayana lebih jelek daripada Matahari. Enggak, kita nggak bisa nggak melihat seperti itu. Yang kita lihat adalah apa? Matahari mereka akan fokus dengan konsumennya, dan Ramayana pun mereka akan fokus dengan konsumennya. Berarti nanti sama, di bisnis Anda pun juga sama. Gitu. Anda harus tentukan siapa konsumen Anda. Siapa orang yang akan membeli produk Anda. Tanpa berpatokan pada harga. Karena apa? Karena sesuaikan saja. Saya jual mahal. Karena apa? Karena memang konsumen saya adalah konsumen yang seperti ini, premium. Gitu. Nanti ketika layoutnya juga harus layout premium. Gitu kan? Settingan tokonya juga harus settingan toko yang premium dan yang lain sebagainya. Tapi kalau yang lain, enggak lah kita mah ini aja lah warung tendaan aja, ya nggak apa-apa. Warung tenda aja gitu kan, nggak apa-apa lah warung tenda juga, yang penting ngerasa bintang 5 harga kaki 5. Kan selama ini kan sering muncul jargon seperti itu. Karena apa? Karena nggak mungkin mereka menetapkan harga kaki 5 makanan kaki 5 dan harga bintang 5. Gitu. Nggak mungkin, karena apa? Karena ada fasilitas lainnya tidak mendukung. Tapi kenapa kalau kita makan nasi goreng di Hotel Borobudur bisa harga 800.000, bahkan mungkin lebih gitu kan? Ya, karena memang mendukung. Atau makan di restoran Sky Garden-nya di mana? Sudirman gitu kan? Itu harganya kan pasti harga ratusan bahkan jutaan harga makanannya saja. Tapi bukan berarti itu lebih dibanding yang harga 15.000, enggak. Karena apa? Karena semua bermain dengan pasarnya sendiri-sendiri. Jangan pernah memaksakan dan jangan pernah menarik konsumen yang memang bukan di pasar Anda. Kecuali Anda mau ekspansi. Anda membuat kelas premiumnya, atau Anda membuat grade-nya, grade KW-nya lah, grade turun 1 misalnya, bukan KW, grade rendahnya. Sama halnya kayak dulu surat kabar ada namanya Kompas. Kompas itu grade premium. Kemudian dia buka yang namanya Warta Kota. Sama-sama dibuat oleh grupnya Kompas, tapi memang Warta Kota untuk membidik grade turun 1 sama dia, turun 1 atau 2 turun. Jadi walaupun produknya sama, tapi membidik konsumen yang berbeda. Nah di sini pun juga sama. Ya. Anda harus jeli menentukan siapa sih konsumen Anda, siapa sih pembeli Anda, dari kelaminnya, dari usianya, dari latar belakang pendidikannya, dari penghasilannya. Yang bisa membeli produk Anda itu siapa?
Kemudian, setelah nanti Anda menganalisis konsumen, sekali lagi saya sampaikan sama Anda, saya akan menjelaskan di pertemuan pertama ini apa-apa yang harus Anda buat. Nah, setelah kemarin Anda membuat pendahuluan, Anda membuat visi misi, Anda membuat analisis SWOT, maka sekarang nanti di pertemuan keduanya, Anda saya minta untuk membuat analisis-analisis yang saya jelaskan di pagi hari ini. Saya sudah menjelaskan analisis konsumen, nanti Anda harus membuat analisis konsumen daripada produk Anda siapa. Jadi analisis pasar itu terdiri atas analisis konsumen. Nah, siapa pembeli daripada produk Anda? Anda harus jelaskan betul secara detail, secara jelas. Setelah Anda bisa membaca atau menentukan siapa konsumen Anda, maka yang berikutnya yang harus Anda analisa adalah produk yang Anda jual. Contoh misalnya Anda menawarkan produk apa, atau Anda menawarkan jasa apa. Kalau memang Anda bermain di F&B, food and beverage, berarti Anda bermain di makanan. Kalau Anda bermain di fashion, maka Anda bermain di pakaian dan yang lain sebagainya. Kemudian kandungan produknya seperti apa? Contoh misalnya ya yang Anda jual itu apa sih gitu? Makanan jenis apa? Apakah makanan yang memang hanya untuk sebagai cemilan saja, atau memang boleh dibilang Anda jual makanan-makanan berat gitu loh. Makanan berat ya berarti makanan yang untuk breakfast, untuk lunch, atau untuk dinner, itu kan makanan-makanan berat. Tapi kalau untuk makanan sekedar cemilan saja, itu kan makanan-makanan yang after after breakfast, after lunch, atau before dinner lah. Misalnya ya cemilan-cemilan, gorengan-gorengan. Nah, itu kan bagian daripada kita menentukan produk yang kita tawarkan. Kalau ada jual burger, apakah burger bisa kita jadikan sebagai makanan utama kita? Belum tentu juga. Makanya kenapa burger tidak pernah dijual pagi hari, pas pada saat breakfast. Karena apa? Karena sedikit sekali orang yang beli burger untuk dijadikan sebagai sarapan. Beda dengan di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri mungkin burger itu jualnya mereka pagi-pagi, kenapa? Karena untuk breakfast. Kalau di Indonesia ya pagi-pagi nasi uduk, lontong sayur, bubur. Ya, karena pasti gitu loh. Konsumennya berbeda, kebiasaannya berbeda. Gitu kan. Makanya di analisis produk ini kita harus jelas. Ini produk yang saya jual ini konsumennya siapa, eh, apa namanya, core produknya apa. Maksudnya core produk itu manfaat utama daripada produk Anda apa. Apakah ada jual core produk atau ada produk augmented. Itu kalau di marketing bahasa seperti itu. Jadi apakah Anda hanya menjual nasi goreng saja sebagai main course-nya, sebagai makanan utama saja, atau Anda jual nasi goreng hanya untuk sekedar apa istilahnya ya, bukan sebagai makan utama gitu, sebagai main, mungkin hanya sekedar untuk cemilan. Nah, bagaimana nasi goreng dibuat sebagai cemilan? Ya mungkin size-nya lebih kecil gitu. Kemudian variasi nasinya sedikit tapi banyakin sayur, lauk, dan yang lain sebagainya. Jadi kita sudah bisa menggambarkan produk yang akan kita jual ini produk apa. Apakah memang produknya untuk uh, pleasure, gitu loh, untuk senang-senang, atau memang uh, contohnya kayak gini, hotel itu dibagi menjadi klasifikasi, ada hotel yang memang hotel traveler bahasanya. Hotel travel itu hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3. Jadi keberadaan hotel itu hanya untuk tidur aja, hanya untuk tidur. Karena apa? Karena memang penghuninya atau yang minat hotel tersebut adalah orang-orang yang memang sedang dalam perjalanan atau lagi ada bisnis dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak membutuhkan fasilitas yang lain. Mereka cukup butuh breakfast atau makan, kemudian tidur. Sisanya ya mungkin mereka mau jalan dan lain sebagainya. Maka masuklah sebagai hotel traveler atau mungkin istilah sekarang hotel budget. Kisaran mungkin harga 200.000, 300.000, paling mahal 400.000. Tapi yang kedua, ada hotel yang namanya
Maksudnya ada hotelnya, hotel-hotel wisata gitu, resort dan lain sebagainya. Nah kalau resort tadi itu mereka menggabungkan antara hotel, jadi si fasilitas itu harus komplit kan. Ada kolam renangnya, ada gymnya, ada fasilitas spa-nya dan yang lain sebagainya, sehingga pengunjung hotel tersebut tidak hanya menjadikan hotel itu hanya tempat tidur saja atau hanya numpang tidur aja, tapi mereka bisa 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 bersantai sejenak mereka di sana, bisa berenang, bisa nge-gym, bisa kalau memang pegal bisa spa, kemudian ada resto dan yang lain sebagainya. Nah, maka ini yang ditawarkan lain lagi gitu. Yang ditawarkan adalah ya one stop entertainment service tuh mas seperti itu. Jadi ya you gak usah kemana-mana di sini aja gitu kan. Jadi nggak usah hanya harus cari hiburan keluar gitu kan. Kalau yang tadi hotel budget itu kan memang targetnya untuk sekedar tidur, kemudian mereka mencari hiburannya keluar. Tapi kalau yang one stop service entertainment, jadi ya udah di situ aja. Dia bosen di kamar, dia bisa nge-gym. Dia bosen di kamar, dia bisa ke kolam renang. Gitu. Atau memang yang resort, kalau yang resort itu kan family. Gitu. Kamarnya dua, itu khusus untuk acara keluarga, liburan, dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Kita sudah memahami dulu produk kita adanya di mana. Sehingga apa? Ketika kita sudah memahami produk kita ada di mana, kita bisa menentukan, oh pembeli saya, oh konsumen saya ini adalah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang penghasilannya sekian. Orang-orang yang demografinya, yang tinggalnya di mana, yang kerjanya di mana, dan yang lain sebagainya. Sehingga nanti hubungannya pun nanti dengan kemasannya seperti apa, bagaimana membungkus produk kita itu. Kalau memang kita modelnya adalah biasa saja, ya sudah kemasannya ya udah biasa aja. Kalau kita jualan nasi uduk yang harga 6.000 7.000, ya udah nggak usah pakai box yang dari apa namanya, cukup pakai istilahnya, cukup pakai kertas nasi aja udah selesai, dan orang nggak akan komplain. Tapi kalau ada jual nasi uduk harga 20.000 pakai kertas nasi, oh itu pasti dipertanyakan. Karena apa? Wah gini amat gitu loh, harga 20.000 tapi kok masih pakai kertas nasi. Nah, Anda perlu pakai box tersendiri, ada box, ada apa namanya, ada mereknya, kemasannya bagus, ada sendoknya juga di dalam dan yang lain sebagainya, atau istilah-istilah sekarang ada hampersnya lah bahasa seperti itu, karena itu akan mempengaruhi. Gitu. Karena Anda tinggal, Anda mau bermainnya di mana, gitu kan? Makanya tadi di awal kita sudah harus menentukan siapa konsumennya. Kalau konsumen kita adalah konsumen konsumen umum dalam tanda petik gitu loh. Untuk semua kalangan dalam tanda petik itu adalah ya kita main di grade B ke bawah lah gitu kan. Ya berarti kan apa? Ya kemasannya dalam tanda petik biasa. Nggak perlu yang harus mewah-mewah banget. Dan harga jual pun juga standar lah. Nggak perlu yang mahal-mahal sekali gitu kan. Dan ya dan bulan produknya juga hampir boleh dibilang ya ada nasi uduk yang satu dan nasi uduk yang lain udah rasanya rasa pembedanya nggak terlalu jauh gitu. Kecuali kalau memang ada perbedaan harga yang cukup signifikan dan kelas yang cukup signifikan, maka rasa itu berpengaruh. Rasa itu berpengaruh. Jadi analisis konsumen, analisis produk itu harus Anda bisa jawab dan Anda bisa deskripsikan dan jelaskan dengan betul dan jelas tentang bisnis yang akan Anda jalankan ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah analisis kompetitor. Setelah Anda menganalisis siapa konsumen Anda, apa produk yang Anda jual, yang berikutnya yang harus siapa kompetitor. Artinya apa yang tadi saya sampaikan. Ketika Anda membuka usaha tersebut, ada nggak sih pesaing di sekitar Anda? Anda bisa menentukan radius pesaing itu yang paling radius pesaing itu berapa kilo. Anda bisa bisa dari mulai komputer terdekat yang masih dalam radius 1 kilo, komputer menengah dalam radius 3 kilo, dan komputer yang agak jauh radiusnya sekitar 5 kilo lebih. Gitu. Jadi kita sudah bisa menentukan ini ketika saya membuka usaha ini, siapa sih kompetitornya yang ada. Gitu kan. Kalau berdasarkan jarak, ya tadi terdekat 1, sedang 3,
jauh di atas 5 kilo. Apakah dia menjual produk yang sama dengan kita, atau tadi dia tidak menjual produk yang sama dengan kita, tapi mereka membeli konsumen yang sama, konsumen yang sama-sama kelaparan, konsumen yang sama-sama kehausan. Jadi misalnya ada jual air putih, kemudian di sebelah sana jual Thai tea, sebelah sana lagi jual es teh, itu kan sama-sama untuk, walaupun produknya berbeda, tapi mereka membeli konsumen yang sedang kehausan. Itu bisa dijadikan sebagai kompetitor Anda. Kemudian berapa harga yang ditawarkan? Itu kan harus punya jawaban tuh, punya pembanding. Oh, kalau di komputer ini harga jualnya sekian untuk minumannya, untuk makanan ranknya di antara sekian sampai dengan sekian. Kalau di kita harganya sekian, makanannya ranknya sekian sampai dengan sekian. Apakah harus sama? Nggak pasti dengan komputer harganya. Apakah harus di bawah? Ya nggak mesti juga. Apakah bisa di atas? Bisa jadi, tergantung bagaimana kelebihan dan kelemahan daripada produk Anda. Ketika Anda sudah bisa membaca kelebihan dan kelemahan produk kompetitor, kemudian Anda compare dengan kelebihan dan kelemahan produk Anda, mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak kelebihan daripada produk Anda? Maka kalau Anda punya kelebihan yang jauh lebih banyak daripada produk kompetitor, maka harga jual Anda bisa lebih tinggi daripada kompetitor. Tapi kalau sama saja, ya Anda jangan pernah bermain, gitu kan? Jangan bermain, harga lebih mahal. Minimal harganya sama lah. Kenapa Aqua, kenapa Ades, kenapa Le Mineral, kenapa minuman-minuman air Cleo dan lain sebagainya, itu harganya tidak beda jauh gitu. Paling kisaran 3.000, 3.500 ya, itu nggak beda jauh gitu. Karena ya sama-sama air minum, gitu. Tidak ada kelebihannya. Tapi bandingkan ketika Anda minum egg plus lah, atau minuman-minuman yang memang sudah ditingkatkan pH-nya. Ada egg plus, ada lupa lah saya dulu, mungkin ada Canon Water, ada Milagros dan lain sebagainya. Itu kan harganya cukup signifikan banget jauhnya. Milagros satu botol bisa 25.000 dan 30.000, sedangkan Aqua satu botol mungkin ya sekitar 3.500 atau 4.000, kan jauh. Karena apa ya? Karena tadi Milagros tidak bersaing dengan Aqua. Gitu. Milagros menyampaikan bahwa kami bukan air untuk menghapuskan dahaga, untuk menghilangkan haus, air kami adalah air kesehatan. Jadi ada kelebihannya dibanding hanya sekedar air untuk menghilangkan haus. Jadi kita tinggal lihat, kita bandingkan antara produk kita dengan produk pesaing. Apakah perbedaannya cukup signifikan, cukup menonjol, atau tidak ada. Kalau tidak ada sama sekali, ya sama atau bisa kurang sedikit atau lebih sedikit daripada kompetitor. Karena apa? Karena perbedaan antara produk Anda dengan produk kompetitor tidak terlalu jauh. Tapi kalau cukup signifikan dan jauh, Anda bisa mainkan. Mainkan bahwa harganya lebih mahal. Contoh yang satu sama-sama jual nasi goreng. Dia jual nasi goreng 15.000, dia 25.000. Nah, apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya, maka produk Anda akan dikatakan mahal. Tapi kalau bedanya cukup signifikan, dalam artian komputer bisa menghitung dan membandingkan perbedaannya, sehingga nanti akan muncul kata wajar lah, dia 25.000. Tempatnya enak, duduknya di sofa, kemudian ada live musiknya, kemudian ada tambahan. Kalau ini kan cuma nasi berayam suwir gitu kan. Kalau di sana nasi goreng ayam, tapi ayam utuh. Nah itu kan menjadi sebuah diferensiasi, menjadi sebuah perbedaan yang cukup signifikan, sehingga harga Anda jauh lebih mahal dibanding kompetitor. Tapi kalau sama-sama, repot. Jadi, Anda tinggal eksplor apa kelebihan dan kelemahan produk pesaing, bandingkan dengan kelebihan dan kelemahan daripada produk yang Anda punya. Kelebihan dan kelemahan produk Anda yang ada itu kan Anda sudah dianalisis. Gitu. Jadi Anda nggak perlu bahas lagi gitu kan, nggak perlu bahas lagi di analisis kompetitor. Cukup Anda bandingkan
kelebihan atau kelemahan dengan analysis yang sudah dilakukan terhadap produk yang Anda tawarkan, produk yang Anda jual. Kemudian market areanya kemana? Area pemasarannya, lokasi jualannya di mana? Ada banyak nggak konsumennya di situ? Pembeli Anda itu paling jauh radiusnya mana? Ini menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang entrepreneur. Gitu. Kira-kira produk yang saya jual ini, apakah anak SD yang usia di bawah 10 tahun, yang jarak rumahnya 5 kilo, itu bisa beli nggak produk Anda? Oh nggak bisa, karena kejauhan. Kalau gitu siapa dong yang bisa beli? Itu harus orang tuanya. Nah, berarti orang tua yang mana? Apakah ayahnya, apakah ibunya, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena akan mempengaruhi target area pemasaran lainnya. Kalau produk Anda adalah produk yang memang market size-nya kecil, misalnya market size kecil tuh ya hanya untuk di lingkungan itu saja, Anda sudah bisa baca tuh. Anda sudah bisa baca dalam artian, oh pembeli saya paling ya radius kanan kiri 1 kilo, depan kilo apa, depan 1 kilo, belakang 1 kilo, kanan kiri 1 kilo, mungkin ada sekitar misalnya ada 500 rumah. Nah, dari semua kita bisa hitung yang beli produk itu kan berapa sih gitu kan. Dan 1 bulan berapa kali sih mereka beli. Jadi kita sudah bisa hitung. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika Anda berjualan, Anda sudah bisa menentukan, oh jualan saya paling banyak sehari itu sekian piece. Karena apa? Karena pembelinya sekian. Anda sudah mulai bisa baca. Gitu kan. Jualan misalnya roti bakar. Kalau saya tanya sama tukang roti bakar yang ada di tempat saya tanya, sehari bisa bawa berapa? Ya, Pak, paling saya kisaran bawa 20 sampai 30. Paling banyak berapa? Paling banyak 30. Paling sedikit ya, berarti kita 20 ya, saya bawa kisaran itu, Pak. Nggak pernah bawa lebih. Wah, nggak pernah, Pak. Karena apa? Ya pasti sisa. Artinya apa? Dia sudah bisa membaca bahwa lokasi pemasaran produknya itu paling banter, orang pembelinya itu paling jauh radiusnya berapa kilo. Jadi bisa hitung, ada sekian rumah ke belakang, ada sekian rumah ke depan, samping kanan kiri juga ada sekian rumah. Berarti ya sudah, area saya hanya ada sekali area saya hanya untuk di wilayah sini saja. Lantas bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah pembeli di luar daripada area pasar kita? Nah, makanya sekarang untung udah ada GoFood, untung ada Shopee Food. Gitu. Jadi Anda bisa gabung dengan GoFood, Anda bisa gabung dengan Shopee Food untuk apa? Untuk menjangkau konsumen di luar daripada area pasar Anda. Sehingga nanti akan ada yang dari pihak GoFood-nya yang beli untuk diantar ke radius 2 kilo, 3 kilo gitu. Sehingga Pak ada potensi untuk pendapatan di luar daripada itu. Makanya analisis market area atau area pemasaran itu Anda harus bisa jawab. Maksudnya gini loh, Anda yang menjual produk ini di mana? Apakah potensi atau tidak daerah tersebut? Berapa tingkat kerapatan atau tingkat kepadatan penduduknya? Kemudian jam-jam rame itu jam berapa saja? Kemudian ada jam-jam sepi itu jam berapa saja? Gitu. Apakah area Anda, market area Anda itu dilalui nggak sama kendaraan umum? Ini penting gitu. Analisis market area itu lokasi Anda berjualan itu menjadi salah satu faktor penentu gitu. Apakah usaha Anda akan maju atau tidak? Nah, salah satunya adalah berdasarkan apa lokasinya. Berdasarkan lokasinya. Dan ada analisisnya, gitu kan? Tingkat kepadatan penduduknya bagaimana? Tingkat ramainya itu, jam-jam ramainya itu kapan? Jam sepinya kapan? Dilalui angkutan umum atau tidak? Terus kemudian eh, seberapa dekat atau jarak jauh atau dekatnya jarak dengan keramaian. Contoh keramaian itu kayak sekolah, itu kan keramaian. Sekolah, rumah sakit, perbankan, perkantoran.
itu mempengaruhi juga. Jadi Anda tolong analisis betul di market area itu, di pasar itu, kira-kira lokasi Anda ini market area seperti apa? Tingkat kepadatan penduduknya, ramainya jam-jam apa saja, terus kemudian dekat nggak dengan pusat keramaian. Keramaian tadi bisa bisa pasar, bisa supermarket misalnya, atau eh, perkantoran, perbankan. Itu Anda sudah harus bisa menentukan analisis market. Kemudian kalau ada distribusi, ini kalau memang Anda masih usaha kecil, itu tidak perlu ngebahas tentang retailer, wholesale, atau gabungan. Langsung aja lah, misalnya distribusinya langsung dijual kepada konsumen akhir. Konsumen akhir adalah konsumen yang memang membeli produk Anda untuk dikonsumsi. Jadi kalau memang usaha kita masih usaha yang baru dimulai, analisis distribusinya, yaitu kita langsung jualan kepada konsumen. Kecuali kalau Anda sudah punya cabang, Anda sudah punya pengecer, berarti Anda jualannya tidak kepada konsumen langsung, tapi Anda menjualnya kepada pengecer. Terus kemudian analisis media promosinya apa saja? Maksudnya gini loh, promosi ini kan proses atau aktivitas yang tujuannya membuat orang yang tadinya tidak tahu bahwa Anda ada toko di sana atau Anda jualan di sana, jadi orang tahu. Kemudian yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak mau beli jadi beli. Itu sederhananya konsep promosi. Pertama apa? Ya pertama ya kita harus cari kasih tahu dulu bahwa ke orang-orang bahwa kita buka toko loh di sini. Makanya untuk mempromosikan usaha Anda itu, apa usahanya, upayanya? Contoh misalnya kita akan pasang spanduk Pak di lokasi jualan kita, oke. Kemudian kita akan bagi-bagi brosur Pak ke masyarakat sekitar daripada usaha kita supaya mereka tahu bahwa sekarang sudah ada loh warung sembako. Jadi selain pasang spanduk untuk supaya orang display di mana di warung kita atau toko kita pun juga harus misalnya mau nyebar brosur ke atau misalnya mau pasang iklan di radio atau whatever, atau misalnya ada mau promosikan di Instagram, di YouTube, di Facebook, whatever, terserah Anda. Yang jelas media promosinya lebih kepada fokus gimana sih caranya supaya orang tahu bahwa di tempat ini ada usaha Anda. Lalu saya pikirkan apa ada diskon atau ada hadiah langsung dan lain sebagainya. Itu semua tergantung apakah Anda mau menjalankan atau tidak. Tapi yang jelas bahwa yang berhubungan bagaimana mengenalkan atau memperkenalkan usaha Anda kepada konsumen. Bagaimana apa? Mengenalkan usaha Anda kepada konsumen. Bisa dengan brosur, bisa dengan spanduk, bisa dengan iklan di koran atau di radio, bisa mungkin dengan sampel, misalnya di depan toko Anda, atau kalau kayak Vivo dan Oppo itu ada orang yang joget-joget gitu kan di pinggir depan tokonya untuk menarik perhatiannya gitu kan. Kan salah satu strategi supaya orang lebih 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 nge, oh di sini ada toko handphone tuh, oh di sini ada kafe tuh, oh di sini ada toko sembako loh. Itulah tujuan daripada media promosi. Jadi kalau kita bahas ulang dari awal, maka ada 5 analisis pasar. Analisis pasar itu apa saja yang Anda bahas? Pertama, siapa konsumen Anda? Siapa pembeli Anda? Yang kedua, produk Anda jual itu bagaimana? Punya apa? Itu harus Anda jelaskan. Yang ketiga, siapa sih pesaing yang ada di tempat Anda? Pesaing yang ada di tempat Anda itu siapa saja? Gitu kan? Baik pesaing
sejenis maupun pesaing yang tidak sejenis. Kemudian analisis kelebihan ataupun kelemahan pesaing tersebut. Berapa sebenarnya kita bisa tahu gitu kan. Ketika dia kelemahannya di sini, bahkan kita harus tinggikan gitu, lebihkan yang menjadi kelemahan daripada kompetitor. Kemudian area pasarnya kemana aja sih gitu kan. Ketika Anda akan membuka toko tersebut, bagaimana market areanya? Apakah daerah padat, daerah sepi, daerah sedang? Apakah dekat dengan keramaian, dekat dengan sekolahan, dekat dengan perkantoran, gitu kan? Kemudian kira-kira jam sibuknya di jam berapa saja, jam sepinya jam berapa saja. Ini kalau perlu ada demografi bahwa tempat saya itu dihuni oleh sekian ribu orang atau daripada misalnya 1.000 rumah. Jadi kalau 1.000 rumah, kalau kita bisa asumsikan bahwa satu rumah itu ada 5 orang, 2 keluarga dan 3 anak, maka kita ada sekitar 5.000 potensial customer yang akan dan bisa membeli produk Anda. Tapi di sisi lain, Anda mungkin bisa juga. Contoh misalnya Anda jual makanan bubur bayi. Gitu kan. Kita kan bisa lihat juga, gitu kan. Apakah dekatnya tempat Anda jualan dengan klinik lahiran bayi, atau dengan puskesmas, atau dan bagaimana, dan sebagainya, supaya kita bisa analisis, bisa kita hitung, gitu. Berapa banyak bayi yang ada di tempat tersebut. Gitu. Tapi kalau area perubahan Anda adalah orang para pensiunan, ya apa yang Anda jual bubur bayi, gitu. Orang yang sudah pensiunan semua, gitu kan, orang tua semua, anak-anak entah kemana, berarti nggak bisa, nggak prospek. Makanya analisis market area Anda harus bisa secara jelas dan detail menjelaskan tentang lokasi yang nanti akan Anda jadikan sebagai tempat usaha. Distribusi tadi kalau saya sampaikan, kalau memang Anda tidak terlalu menggunakan, tidak punya cabang, tidak punya sebagainya, langsung aja disampaikan bahwa distribusinya langsung berhubungan dengan konsumen akhir. Lalu yang terakhir di analisis pasar itu, apa upaya Anda untuk memperkenalkan produk Anda atau usaha Anda kepada masyarakat? Bisa melalui media sosial, bisa melalui pasang spanduk atau baliho, bisa melalui sebuah brosur, atau iklan di IG Ads, iklan di TikTok, atau promosi di Facebook, itu Anda silahkan. Cara-cara yang bisa Anda lakukan dalam rangka apa? Memperkenalkan usaha Anda kepada konsumen di sekitar lokasi usaha. Oke, sebelum saya mulai ke yang berikutnya, analisis pasar ada yang mau ditanyakan? Halo, analisis pasar ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak? Ya, silakan. Ini kirimnya di chatbox ya, Pak? Enggak, nanti di ini aja, di Word aja. Karena kan nanti di sisa waktu 1 jam di pertemuan kedua itu kan saya minta Anda langsung menyusun apa tadi yang saya minta. Gitu. Jangan di chatbox ya. Oh, oke, Pak. Oh, nanti kirim tugasnya di grup apa di mana, Pak? Bisa melalui WhatsApp, tapi yang sudah diketik di Word. Oke, Pak. Oke, Karisma Tiara, tentang core produk. Core produk itu kan manfaat utama produknya. Contoh kayak gini loh. Apakah produk yang Anda jual itu adalah produk yang menawarkan tentang manfaat utama? Manfaat utama itu apa? Fungsi utama daripada si produk. Contoh, kalau kita jual air minum, maka manfaat utama air itu apa sih? Untuk menghilangkan dahaga. Maka air minum itu sebagai core produk. Ketika Anda jual nasi goreng saja, nasi yang digoreng kasih kecap, kasih telur, itu namanya core produk. Tapi ketika si nasi goreng itu Anda plus teh manis, kemudian ada plusnya sosis dan bakso dan lain sebagainya, maka itu sudah bukan core produk lagi, tapi produk yang Anda tambahkan, gitu loh. Nah, yang dimaksud core produk itu adalah contoh misalnya Anda jual produk Anda apa? Produk intinya apa? Produk intinya adalah singkong.
Maka singkong Anda goreng, Anda rebus, Anda jual, itu namanya core, manfaat utama singkong. Tapi ketika singkong Anda olah menjadi combro misalnya, menjadi getuk misalnya, itu sudah produk yang ditambahkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah Anda ngejual hanya manfaat utamanya saja atau Anda ngejual produk yang memang sudah ditambahkan atau sudah divariasikan. Gitu. Ketika Anda jualan bubur, ya udah berarti nasi yang dijadikan bubur, kemudian ditambahin bubur dan lain sebagainya, that's it. Gitu. Berarti Anda manfaatnya adalah ya udah hanya untuk bubur saja. Tapi ketika bubur itu Anda tambahkan variasi apa, misalnya, jadi Anda sudah nggak jual buburnya lagi gitu. Tapi Anda jual bubur plus tehnya, plus apanya gitu. Karena nanti akan berhubungan dengan bahasa komunikasi yang akan Anda sampaikan kepada konsumen. Bubur sehat. Kan itu beda. Berarti ketika Anda berbicara tentang bubur sehat, maka isinya itu nggak hanya nasi tok gitu. Tapi isinya ada nasi yang dijadikan bubur, tapi ditambah sayuran misalnya, ada variasi wortelnya, ada variasi sayurnya, ada variasi misalnya hati ayam yang sudah dicampur, di blend gitu kan, sehingga yang Anda tawarkan itu bukan hanya sekedar jualan bubur gitu, tapi Anda jual bubur sehat, Anda jual bubur apa namanya eh, apa kalau yang sayuran itu misalnya Daun bawang. itulah pokoknya ada bawang dan sebagainya boleh gitu kan. Jadi core kalau core benefit core produk itu berarti ya produk utamanya saja gitu kan. Misalnya ya tadi jual minyak goreng, ya udah minyak goreng atau goreng itu core-nya. Tapi ketika minyak goreng kita tingkatkan bahwa minyak goreng ini non kolesterol, minyak goreng ini dengan 2 kali penyaringnya, itu sudah konsepnya sudah bukan lagi nawarin minyak goreng gitu, tapi minyak goreng yang jauh lebih sehat, minyak goreng yang jauh lebih higienis. Maaf Pak, aku mau nanya Pak. Berarti tugas kita itu kan ini kita udah punya produk nih Pak. Ya Ya, kan udah punya produk, berarti kita memasarkan ke konsumen gitu ya Pak. Nanti kita ya jelaskan kalau memang produk kita bahannya apa, ininya apa, kualitasnya apa gitu ya Pak ya. iya, sebenarnya ngejelasinnya bukan ke konsumen, kita ngejelasinnya dalam proposal bisnis supaya calon investor kita itu punya gambaran yang jelas tentang usaha yang akan kita jalankan. Makanya kenapa ini kan bagian daripada proposal bisnis yang harus ada. Di proposal bisnis harus ada analisis apa produk yang Anda jual gitu. Berdasarkan siapa nanti konsumennya. Karena pagi loh, di proposal bisnis itu pasti akan ada pertanyaan dari investor, dari pemilik modal yang mau modalin usaha Anda itu akan nanya, "You jualan apa?" Kita buka kafe. Oh iya, di mana kafenya? Di sini. Rame nggak? Ya, rame nggak tuh lokasinya? Oh iya, kita lokasinya di perumahan, di pinggir jalan, di kendaraan umum. Kemudian juga kalau pagi gambaran yang kita berikan kepada calon investor kita, kepada pihak ketiga yang akan dalam tanda petik itu membiayai usaha kita, atau dalam rangka kita lagi cari partner lah, partner bisnis gitu. Pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Produknya apa? Produknya ini gitu kan, produknya misalnya nasi bebek misalnya, whatever lah gitu kan, produknya nasi bebek gitu kan. Jualannya di mana? Di sini gitu kan. Terus gimana? Rasanya gimana? Ya coba aja dan sebagainya. Terus ada nggak yang di situ yang jualan nasi bebek lagi atau misalnya hal yang sejenis yang menjadi kompetitor? Oh ada, sekian biasa sekian, ada sekian. Nah, di proposal bisnis itu Anda jelaskan. Makanya tadi gitu kan dianalisis apa namanya?
analisis pasar itu kita jelaskan apa saja gitu kan, ya apa yang menjadi pertanyaannya investor, apa yang menjadi pertanyaannya partner kita gitu. Produk yang lu jual apa bedanya sama produk kompetitor? Nah, pasti kan itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu harus kita cantumkan dan harus kita jelaskan di proposal bisnis kita, termasuk tadi gitu kan, apa sih kelebihannya produk Anda dibanding produk orang lain. Kompetitor kita mereka ngejual yang sama loh, tapi mereka beda dengan kita, mereka begini gitu. Kelebihannya ini, kelemahannya ini, sedangkan kalau kita ya kelebihannya ini, kelemahannya ini kan. Terus jualannya ke siapa, lokasinya di mana, terus gimana cara masarinnya atau memperkenalkan produk kita kepada orang lain. Ya kita punya rencana, misalnya kita mau pasang pelangi, kita mau pasang spanduk, kita mau bagi-bagi brosur, kita iklan juga di IG, gitu kan, atau kita punya IG-nya sendiri gitu. Terus kita mau promo juga di Facebook, di TikTok dan yang lain sebagainya. Itu kan bagian dari rencana-rencana yang harus ada di proposal bisnis supaya si pihak ketiga yang nanti akan berpartner dengan kita itu dia sudah punya gambaran yang jelas dari usaha yang akan kita jalankan. Selain itu, selain daripada memang bagian daripada informasi kepada pihak ketiga, ya itu pun menjadi bagian daripada kerja kita gitu, ketika nanti kita akan menjalankan usaha tersebut. Ya, jadi analisis pasar itu menjadi satu bagian yang memang harus ada gitu kan, yang harus bisa dibaca oleh pihak ketiga ketika memang kita sedang menawarkan program kemitraan kepada pihak ketiga, program kemitraan kepada misalnya kita lagi cari investor, atau mungkin ya kita mau pinjam uang ke bank, nggak pernah apa, pengembangan usaha yang akan ada rintis nanti itu. Jadi itu di analisis pasarnya. Jadi ada kurang lebih sekitar 6 poin. Konsumen, produk, kompetitor, analisis market, distribusi, dan media promosinya seperti apa saja. Itu yang harus Anda tadi gitu kan Anda lakukan, Anda kerjakan. Kita kan 4 SKS alias 2 pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini saya jelasin, pertemuan kedua Anda langsung kerjakan di Word, Anda jawab apa yang jadi pertanyaan ini. Nah, yang berikutnya adalah yang harus Anda kerjakan juga, setelah Anda menganalisis pasar, Anda harus buat juga apa action plan-nya. Action plan ini adalah rencana kerja. Setelah tadi misalnya Anda sudah menjelaskan nih bahwa pasar kita begini, konsumen kita ini, kompetitor kita ini, gitu kan. Kemudian cara ngejualnya kita begini, lokasinya di sini dan sebagainya, sampai kepada nanti rencana kerja promosinya adalah kita mau pasang spanduk, kita mau sebar brosur dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah yang harus Anda kasih gambaran kepada mitra ketiga kita atau calon rekanan bisnis kita adalah apa activity-nya gitu. Nah, activity ini lebih kepada Anda punya goal setting yang sudah Anda buat. Anda sudah punya analisis yang sudah Anda analisis pasar yang sudah Anda lakukan. Ya kan? Nah, semua goal setting tadi itu ada target yang sudah Anda tentukan, kemudian analisis pasar yang sudah Anda lakukan juga, kemudian Anda langsung gimana caranya gitu. Gimana caranya mencapai target 1 miliar setahun gitu. Gimana caranya bisa buka cabang kedua dalam tahun yang sama gitu. Ini kan harus Anda deskripsikan, harus Anda jelaskan di action plan. Action plan adalah serangkaian dari rencana-rencana kerja perusahaan yang membuat antaranya deskripsi kerja apa yang akan dilakukan.
Misalnya survei tempat untuk lokasi jualan, itu siapa yang melakukan survei? Apa saja yang disurvei? Siapa yang melakukannya? Dan kapan pelaksanaannya? Apakah dalam hitungan bulan, apakah hitungan minggu, atau hitungan hari? Berapa kali Anda surveinya, dan berapa biaya? Jadi action plan ini kita seolah-olah sedang merencanakan akan pembukaan kantor, pembukaan usaha baru. Anda sudah punya konsep usaha, kemudian Anda akan mengajak pihak ketiga untuk yuk sama-sama yuk kita bangun bisnis. Kebetulan saya punya konsep usaha nih, kebetulan saya sudah menjalankan usaha, saya mau buka cabang, atau misalnya saya mau jalanin usaha saya, tapi saya kurang modal, saya butuh pihak ketiga untuk sama-sama. Pasti pihak ketiga itu akan minta ini, oke boleh, mana proposalnya? Proposalnya tadi, isinya kan, pendahuluan, visi-misi, SWOT, goal setting, analisis pasar. Yang berikutnya adalah ada action plan-nya. Ada action plan-nya. Action plan lebih pada apa? Apa activity kita? Apa kerja kita untuk bisa mencapai target tadi itu? Kan kita mulai dari nol nih. Kita mulai dari nol. Dalam artian kita mulai dari nol, belum ada lokasi, belum ada apa namanya pegawai, belum ada aktivitas promosi dan yang lain sebagainya. Maka hal itulah yang menjadi program kerja Anda yang akan Anda lakukan. Nah, yang akan Anda lakukan itu Anda tulis dan Anda catat dalam yang namanya action plan alias rencana kerja. Isi action plan itu apa saja? Pertama adalah apa yang akan Anda lakukan. Anda runtut tuh dari awal tuh. Dari mulai survei tempat, berapa kali Anda survei, karena mungkin Anda punya 3 pilihan. Gitu kan. Berarti kan kalau punya 3 pilihan, 2 atau 3 kali. Siapa yang surveinya, kapan pelaksanaannya. Jadi Anda sudah punya timeline yang jelas gitu loh. Minggu pertama bulan Januari, atau minggu kedua bulan Januari, gitu kan. Berapa kali surveinya? 2 kali. Berapa biayanya? Kan harus ada biaya. Minimal Anda harus pakai bensinnya, ongkosnya, dan lain sebagainya. Dan saya misalnya sekali survei 100.000, berarti kan kalau 2 kali survei, ketahuan tuh biaya 200.000. Dan lain-lain. Gitu. Jadi di action plan ini mencakup aktivitas dari mulai nol sampai nanti persiapan ke grand opening. Ada survei lokasi, ada rekrutmen karyawan, misalnya kalau Anda mau merekrut karyawan, kan? Kemudian ada agenda pelatihan karyawan. Misalnya Anda rekrut karyawan sebagai apa namanya, sebagai pelayan atau sebagai koki, gitu kan? Ya kan Anda harus melatih dia. Anda harus melatih dia. Kemudian bagaimana isi mebelernya dan lain sebagainya, gitu kan? Pengisian mebelernya toko, misalnya. Beli bahan bakunya, beli apa namanya aset aset lengkapnya gitu kan, aset partnya sorry. Itu Anda harus jelaskan di action plan supaya nanti orang ketahuan, oh dia sudah merumuskan bahwa rencana kerjanya itu dari mulai survei tempat, dari mulai rekrut karyawan, dari mulai training karyawan, kemudian mulai daripada promosi atau grand openingnya dan yang lain sebagainya, itu sudah tercantum secara jelas dan detail di action plan. Jadi kalau sederhananya, sederhananya action plan itu isinya seperti ini.
misalnya pertama nomor itu nomor satu. Kemudian aktivitinya apa? Kemudian siapa yang melaksanakan aktivitinya? Terus berapa kali? Ini budget ya. Budget berapa? Terus jumlah unitnya, jumlah pekerjaannya, lalu isi keterangan. Maksudnya contoh misalnya activity satu, survei lokasi. Siapa penanggung jawabnya? Misalnya Abdul. Budgetnya berapa? Budgetnya sekali survei 100.000. Berapa kali? 5 kali. Ini bisa jumlah nih. Nanti kita ketahuan berapa sih kebutuhan biayanya. Berarti 200.000. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua, misalnya apa ya? Setelah survei lokasi dan yang lain sebagainya, kebutuhan membelernya, membeler itu kayak kursi dan lain sebagainya. Siapa tanggung jawabnya? Ya, Ahmad. Budgetnya berapa? Nah, budget ini kita baru predik saja. Misalnya budgetnya 10 juta. Pokoknya berapa? Satu. Ini 10 juta. Terus apa lagi? Yang ketiga, misalnya, yang ketiga, rekrut karyawan. Rekrut karyawan. Siapa PIC-nya? Ada buat lagi berapa biayanya, berapa kali melakukan karyawan. Nanti di sini habis karyawan pelatihan, terus ya kegiatan aktivitas promosi sampai nanti pada grand opening itu Anda harus bisa jelaskan dan memberikan gambaran ya, gambaran secara detail pekerjaan yang Anda lakukan. Itu namanya di action plan. Jadi secara umum gambaran action plan itu kan kita sedang menceritakan kepada pihak ketiga. Ini loh yang akan kami lakukan. Ini yang akan kami lakukan. Aktivitas marketing atau apalah gitu kan, terserah Anda bisa action plan apa sesuai dengan bisnis yang Anda jalankan. Nah, ini action plan. Jadi gambarannya lebih kepada aktivitas yang akan Anda lakukan. Deskripsinya bisa banyak, pokoknya Anda jelaskan aja apa Anda melakukan apa gitu. Terus ada penanggung jawabnya, kapan, nah ini ada lupa saya, ada kapan pelaksanaannya. Sebentar. Ini jadwalnya, time schedule-nya gitu kan. Kapan time schedule-nya? Misalnya Minggu 4 Januari 2023. 2023. Ini jelas supaya kita tahu barang ini mau melakukan itu kapan. Bagaimana kalau ada periodnya? Ya sudah, tinggal Anda buat aja.
Itu ketiga, untuk kedua, sampai minggu 4 Februari. Misalnya seperti itu. Jadi ada jeda waktu yang memang Anda bisa kasih gambaran kepada pihak ketiga tentang activity. Dan activity ini banyak, action plan ini banyak. Pokoknya dari mulai masa persiapan sampai kepada grand opening atau sudah runningnya usaha Anda itu. Ada pertanyaan untuk yang action plan? Halo, ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas atau bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Bisa dilakukan dua hal tadi itu? Action plan ini bisa dibuat di ini ya, di mana di nanti saya akan kasih contoh action plan-nya. Saya akan kasih share action plan-nya ke WhatsApp group. Analisis pasar ada kendala? Halo, analisis pasar ada kendala? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Action plan ada kendala? Action plan, halo, ada kendala? Kita coba saja lah ya. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Kalau sudah paham dan jelas, silakan kita coba. Anda punya waktu untuk mengerjakannya di Word ataupun di Excel. Apa yang sudah tadi saya jelaskan di pertemuan pertama ini. Jadi pertemuan kedua adalah langsung praktek. Oke, bisa ya? Ya Allah, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau bisa Dikumpulin silakan. nggak, Pak? Kumpulin dong, masa enggak? Kumpulinnya lewat. Ya, kalau bisa hari ini, before jam 12. Lewat Gmail, Pak, dikumpulin ke Bapaknya. Di ini aja, di WhatsApp grup aja. Oke, Pak. Kan dalam bentuk Word kan. Oke. Oke, saya akan kasih contoh action plan-nya ya. Saya akan kirim ke grup. Baik, silahkan berkreasi. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda tanyakan di WhatsApp group. Oke. Sementara kita standby-kan dulu di Zoom-nya ini. Silahkan Anda berkreasi di apa namanya tugas-tugas Anda dan kita melalui komunikasikan melalui WhatsApp. Ya, silakan ya.